Ya, berjumpa kembali dengan Agus Yusandra Channel. Apa kabar kawan-kawan semua, dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab komen yang ada mengenai cara membongkar tongkat spurpel seperti ini, Bolde mereknya. Ini bukan punya saya, punya saudara. Kebetulan sudah rusak. Karena punya saya masih bagus, masih normal. Jadi saya tidak membongkar punya saya karena masih bagus. Ini kebetulan ini yang ini punya saudara sudah rusak, jadi saya akan membongkarnya seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, menggunakan gergaji besi seperti ini untuk menggergaji kunci pen yang ada di ini. Kita copot terlebih dahulu ya, seperti biasa kita putar. Ini copotnya mudah, ini kelihatan. Kita lap dulu karena ini agak basah. Ini sudah ada di video saya yang sebelumnya mengenai tongkat yang secara instan, yang macet dengan ditetesin oli di sini. Saya olinya udah habis ya. Nah, saya akan membuka ini nanti. Semoga bisa dibuka ini. Dibuka. Nah, maksud saya dari gaji ini. Bagian kuncian ini. Nanti saya akan mencobanya. Ini eksperimen, sebetulnya saya juga belum pernah bongkar ini. Saya akan coba-coba. Dan saya ada kebetulan sudah punya bor listrik seperti ini. Bor biasa saja, yang penting kuat buat ngebor. Dan mata bornya usahakan jangan yang seperti ini ya. Ini hanya untuk kayu. Untuk besi khusus seperti ini, yang satuan. Ini untuk besi, ukurannya sesuaikan karena akan kuat untuk mengebor ini. Maksudnya untuk mengebor ini untuk mengganti kunci ini ya. Ini kan kuncinya modelnya seperti ini. Ini kita bor, bikin baut supaya ini tidak lepas, tidak apa namanya, supaya nutup kembali seperti ini. Minimal kencang lagi karena ini kita akan gergaji. Ikuti tutorial selengkapnya. Seperti biasa, untuk memudahkan kita membongkarnya, kita copot dulu tongkat pel bagian atasnya. Ini kalau pertamanya keras, seperti biasa kita tetesin oli. Oli saya kebetulan habis. Pakai minyak kayu putih juga bisa. Kebetulan ini sudah mudah dilepas sehingga tidak perlu lagi. Ini juga kebetulan yang punyanya sudah patah ininya. Ini kalau keras misalnya belum patah ya, ini dikasih oli, ditetesin sampai meresap seperti di video saya sebelumnya. Biarkan. Jadi ini mudah bisa dicopot, diputar, tidak seret. Awalnya karatan untuk kotor seperti ini. Kita buka. Dan kebetulan ini patah, lihat. Sudah rusak. Bagian spiralnya ada di sini, ini kita copot. Seperti ini patah, lihat, bisa dilihat. Kita tahu ini saya apakah saya bisa mengakali apa tidak, ini karena udah patah. Harusnya ini menempel ke sini ya, spiral ini kalau nggak salah. Ini saya akan bongkar. Sepertinya tidak perlu pakai gergaji besi lagi kawan-kawan. Ini sepertinya kita langsung bor saja, kita tembusin ke sini sampai ke bawahnya, tembus pakai mata bor ini sudah saya pasang. Kebetulan bor yang satuannya ini adanya besar ukurannya, nggak punya yang satuannya, adanya yang ini macam-macam. Ini nggak tahu, mudah-mudahan buat kayu bisa buat besi juga ya, kuat. Saya akan mencobanya mengebor sampai tembus untuk membuka ini, dan nanti mengunci ininya pakai baut setelah kita mengebor ini. Kita coba mengebornya. Bismillah, dengan baca doa.
Ini kita bikin dudukan terlebih dahulu agar sudah mengenai lantai kan tembus ya ke bawah. Kita tahan pelan-pelan. Seperti tembus tidak ya, lurus tidak, sepertinya lurus. Jangan tembus dulu, satu-satu saja. Untuk kebalikannya, untuk mengeluarkan. Wow, bisa dilihat remahan plastiknya ya. Ternyata mata bor saya yang ini tidak kuat kawan-kawan untuk mengebor ini tuh. Ini karena kualitasnya jelek, hanya diperuntukkan khusus untuk kayu. Saya punyanya yang buat kayu. Kalau itu mungkin bisa secara manual dengan paku, kita taruh ke sini sampai berlubang. Tempatnya manual. Ini fungsinya untuk membuka kunciannya ya kawan-kawan. Yang saya bongkar maksudnya yang ini nih, saya gergaji. Ini kan ada kunci seperti apa ya, kunci di dalam. Nanti digergaji saja, dibongkar, nanti dipakai baut aja, tembus permanen di bor. Ini nanti saya bongkar, lepas supaya ini spiral sini terbuka. Ini kan tadinya di sini ya, ini ternyata setelah ditetesin oli atau minyak kayu putih, dibiarin, didiamin, dia akan mudah terlepas seperti ini. Kita dorong keluar. Ini kan tadinya macet ya, seperti di video saya yang sebelumnya, tetesin oli sini, dia akan terbuka sendiri, gampang. Copot saja ini, memudahkan. Ini tadi lupa, harus kendorin dulu ya, seperti ini. Kan spiralnya ada di sini ya. Macet, perlu dibersihkan. Ini kalau lancar ini bisa ke bawahnya cepat, memanjangkan cepat ke bawahnya lagi tuh seret. Jadi ini perlu dibongkar. Nanti saya akan gergaji saja ini, potong. Gergajinya kebetulan tumpul ya matanya. Saya ada mata gergaji kalau nggak salah, yang lain habis. Ini udah tumpul sekali. Saya coba amplas terlebih dahulu karena udah lama nggak dipakai ini. Potong sesuai kebutuhan. Saya amplas dulu gergaji, mata pistol gergajinya supaya tajam kembali. Harusnya pakai ini ya, amplas gergaji kikir. Ini ngilangin karatnya, maksudnya kikirnya nggak ada. Bukan kikir ini ya, pelit, tapi kikir mata, kikir besi pengamplas mata gergaji, alat pertukangan. Kikirnya tidak ada. Ini bisa dipakai nih. Kita coba saja. Harusnya dipotong ini nih, potong segini pendek, matanya tumpul ya. Ini saya gergaji. Ini nanti kita buang saja plastiknya, kita ganti nanti, diakalin, dibaut. Ini kita nanti potong keliling karena kunciannya kan di sini nih, ada kunciannya. Kita gergaji, potong saja semua keliling. Kita lanjutkan sampai terpotong ya. Bagian bawah berarti ini, bukan bagian atas. Salah tadi saya, karena saya juga baru pertama kali bongkar ini ya. Saya nanti singkat saja ini nanti, karena merekamnya agak susah sambil menggergak ya. Saya untuk
posisi bergajinya saya pindah posisi. Sudah terpotong seperti ini. Ini kita coba keluarkan. Ya, bisa dilihat kawan-kawan yang sudah terpotong. Ya kawan-kawan, ternyata ada 2 yang harus dipotong dari gaji bagian ini. Ini kan sudah ya, ini juga perlu digergaji sudah. Ternyata ini ada kunciannya lagi di sini. Bisa dilihat sambungannya di sini. Pen kunciannya tuh. Ini kita potong, gergaji lagi. Ya, kita gergaji lagi ya. Kawan-kawan bisa dilihat serbukan besi karatan saya gergaji semua. 1, 2, 3, 4 kali gergaji ya. Ini pertama yang paling bawah tadi. Ini tadinya seperti ini. Ini harusnya jangan sampai terpotong, tapi terpotong nggak apa-apa. Ini karena posisi juga dipendekin, besi ini juga nanti bisa dicopot, ini bisa dilepas. Ini nanti bisa dilepas, kita bisa sambung ke sini. Ini spiralnya sudah saya lepas. Ini bagian atas tadi yang saya potong gergaji, ini juga kepotong sedikit. Ini kunciannya saya paksa bongkar. Ini tinggal dibersihkan saja spiralnya seperti ini. Diamplas bisa dikasih, setelah diamplas dilap bersih, dipastikan tidak ada lagi karat-karatnya, pastikan bersih, diamplas, dicuci pakai bensin juga bisa, pakai oli, terus pakai minyak kayu putih apa saja kawan-kawan yang ada di rumah, pakai bensin lebih bagus. Pastikan bersih, mengkilat supaya tidak seret lagi. Ini yang bikin seret tuh, lihat, bisa dilihat kan kawan, spiralnya karatan seperti ini ya, bisa dilihat. Ternyata ini memang membongkarnya membutuhkan tenaga, waktu yang cukup lama. Mungkin dari sononya, dari pabrik yang sengaja dibuat untuk sekali pakai, mungkin untuk perbaikannya agak ribet ya. Ini saya bereksperimen saja, mencoba-coba. Ternyata sungguh sangat menyulitkan cara membongkarnya. Bisa dilihat kawan-kawan, ini posisinya tadi seperti ini. Kunciannya ada 4, 1 di sini saya potong gergaji besi, di sini juga ada kunciannya tadi, di sini 2 potong saya, 3 berarti 3 kali, dan 1, 2, 3 kali gergaji ya. Terakhir di bagian atas saya potong, karena kalau tidak dipotong gergaji susah sekali untuk membukanya, dan nanti memasangnya menyusul ya. Karena saya juga ini coba-coba, hanya fokus membongkarnya saja. Ini bisa juga coba membersihkan, dan ini yang patah ini bisa saya akalin, walaupun nanti agak pendek, tidak masalah. Ini kan kuncian seperti ini. Yang paling bawah ini potong, saya lepas, ini buang. Nah, seperti itu, lepas. Ini kalau ini bisa dikasih ring sendiri, nanti diakalin. Kalau bisa disambung kawan kan bisa disambung. Ini saya masukkan lagi spiral yang masih utuhnya, ini bagian atas, ini bagian bawah. Ini setelah dicuci bersih ya, tidak saat kita merangkainya nanti ini dikasih kuncian di sini, kawan-kawan bisa mengakali sendiri. Pakai ring lagi bisa, atau dilem permanen bisa, pakai lem besi, dilem saja. Kita rakitnya seperti semula, mungkin merakitnya kawan-kawan gampang lah, mudah. Ini cara membongkarnya saja, dan saya akan menyusul bikin video untuk merakitnya kembali, karena ini agak ribet untuk merakitnya. Kebetulan mata bor saya juga ini adanya yang khusus untuk kayu, saya harus beli dulu mata bornya yang khusus untuk besi ini, untuk dibor ke sini, bikin lubang, nanti dibaut permanen tembus kuncian, atau kawan-kawan bisa memakai kawat, bisa dilubangin semua supaya kencang lagi. Ini juga mungkin kalau pakai kawatnya yang kecil mungkin ya, yang kecil tapi kuat ya. Kalau kawat mungkin karatan jelek, jadi sebaiknya baut saja, supaya ya bagaimana lah kawan-kawan bisa mengakali sendiri. Nanti mengunci seperti sedia kala, cuman kita modif sedikit. Ini mungkin dari sononya tidak diperuntukkan untuk diperbaiki ya, sekali pakai mungkin ini agak sulit sekali.
tergantung tipenya sih. Ini tipe yang mungkin sekali pakai, ada yang tipe yang bisa dibongkar dengan mudah, ada mungkin ini kebetulan tipenya yang susah dibongkar, harus digergaji. Satu, bawah, tengah-tengah, dan atas saya gergaji ya. Nanti di video selanjutnya menyusul saya akan bereksperimen lagi untuk merangkainya. Sementara saya beli dulu mata bor besinya ya. Seperti itu kawan-kawan, menjawab pertanyaan kawan-kawan atau permintaan kawan-kawan untuk bagaimana cara membongkarnya kain pel ini, boleh superbox seperti ini. Ini saya sudah berhasil saya bongkar, ada bagian-bagian yang saya bongkar ini. Seperti ini saya sudah lepas ini spiralnya sampai terlepas seperti ini kita bersihkan dan rakit kembali. Seperti inilah tampilan tongkat pel yang sudah saya bongkar dengan susah payah. Kemungkinan karena pabriknya tidak mau ada yang bisa menyervisnya, kemungkinan paten suruh diganti yang baru saja karena sangat sulit sekali saya akui untuk membongkar ini. Kain pel ini seperti ini sudah saya bongkar. Ini spiralnya harus dibersihkan, udah karatan sekali, makanya dia seret, tidak bisa naik turun lagi, tidak bisa untuk memeras, berputar, tidak boro-boro berputar memeras, tidak bisa berputar aja tidak. Seperti ini tampilannya kawan-kawan. Ya, ini saya sudah bongkar, tinggal merakitnya saja, tinggal dibersihkan sampai bersih, kemudian dirakitkan kembali seperti semula. Tidak akan 100% seperti semula karena saya paksa potong gergaji semua, emang harus digergaji, itu susah. Satu, bagian bawah saya gergaji, dua, tengah-tengah saya potong lagi gergaji, dan bagian atas sini gergaji. Kalau ini tidak usah ya, tidak usah gergaji, hanya sebatas ini aja nih atasnya, sambungan ini. Satu, dua, tiga saya gergaji potong sampai seperti ini. Ini yang tengah-tengahnya ini potong. Ini tengah-tengahnya sudah saya potong sini. Ini bagian spiralnya kotor sekali, karatan tuh, lihat ini bagian atas ya yang ada ininya. Kalau ini bagian bawah terpotong saya gergaji jadi seperti ini, pendek sedikit terpotong tuh, tidak masalah karena nanti ini juga ukurannya jadi pendek besi ininya. Nanti ini terpotong segini tidak masalah, segini cukup terpotong, emang harus dipotong juga nantinya. Jadi ini kita copot seperti ini, seperti tadi video yang sebelumnya. Kita copot, ya, kita buang ininya, ganti. Nah ini bisa kita langsung masukkan ke sini nantinya merangkainya. Dan kita ini dilem besi atau dipatenkan, jangan kebanyakan ya. Secukupnya dilem besi atau dipatenkan. Terserah kawan-kawan memakai apa patennya. Ini bagian belakang, bagian bawah nanti ini tutupnya. Nah yang agak sulit ribet merakitnya ya, karena kebetulan terbatasnya alat-alat saya yang punya. Jadi menyusul untuk merangkainya kembali seperti semula, karena terbatasnya alat-alat, mata bor untuk besi ini kan besi ya, harus mata bornya yang bagus, yang tajam untuk membor sampai tembus, untuk dibaut di paten. Mengakalinya pakai baut tutup ya kawan-kawan. Cara membongkarnya tadi sudah tahu ya, ini juga udah tahu. Ini bagian atas ini mah nggak perlu dicopot juga nggak apa-apa. Ini bagian atas tadi, ini bagian tengah-tengah yang tadi patah, ininya tadi kita lepas dulu ya. Seperti itu kawan-kawan, semoga saya berhasil merakitnya kembali dan apa namanya, sukses kembali normal walaupun agak pendek sedikit pastinya nanti. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, sampai jumpa, salam sukses selalu.